Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6281 sampai bab 6290. Sial, ayah Walter menatap Steve dengan mata merah darahnya dan mengumpat dengan marah. Apakah kamu masih manusia, Steve? Hanya untuk menyelesaikan tugas keluarga belaka, kamu akan membunuh kami, ayah dan anak. Melihat Charlie mengungkapkan kartu asnya, Steve berhenti berpura-pura dan berkata, putramu mencoba meracuni ayah seorang gadis demi keinginan egoisnya. Beraninya kamu menuduhku, jika bukan karena kamu ayah dan anak melakukan hal kotor ini. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa datang ke sini untuk menemukanmu? Kamu sendiri adalah binatang buas, dan kamu masih menyalahkan orang lain karena tidak simpatik. Kamu benar-benar pantas mati. Karena itu, Steve memandang Charlie dan berkata, Tuan Wade, saya tidak ingin menyelesaikan tugas itu lagi. Jangan pelihara kedua binatang ini. Potong saja semuanya dan berikan kepada anjing di luar. Saya tinggal di Aurus Hill selama beberapa hari dan kemudian kembali ke rumah. Ketika saya kembali, saya akan berkata saya tidak dapat menemukan mereka. Bahwa saya tidak dapat menemukan siapapun yang hidup atau mati. Dan apakah mereka masih ingin mencari? Biarkan siapapun yang datang melakukannya. Melihat kelakuan Steve yang kejam, ayah dan anak itu sangat ketakutan. Lebih baik mati daripada hidup. Jika Charlie benar-benar mengikuti saran Steve dan membunuh mereka berdua, bukankah mereka akan hancur dan hancur sepenuhnya? Jadi mereka berdua bersujud kepada Charlie, menangis dan memohon pada Charlie untuk nyawa mereka. Charlie memandang Steve dan berkata sambil tersenyum, jika saya membunuh mereka berdua sekarang, bukankah semua investasi saya selama ini akan sia-sia? Sel tempat mereka tinggal dan makanan penjara yang mereka makan semuanya dikenakan biaya. Belum lagi tindakan untuk Walter. Jika dialisis itu juga biayanya besar. Steve berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, saya akan membayarnya. Saya akan membayar 100 kali lipat. Saya akan membayar 100 juta dolar AS. Ayah Walter gemetar dan berkata, Tuan Wade, tolong beri saya kesempatan untuk mengirim pesan kepada istri saya. Saya meminta untuk menyiapkan 1 miliar dolar. Saya tidak meminta Anda untuk melepaskan kami. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi mulia dan meninggalkan pesan untuk kami. Sialan. Steve sangat marah sehingga dia mendorongnya lagi sambil mengumpat. Sial. Kamu sudah belajar cara menaikkan harga sekarang, bukan? Charlie berhenti dan berkata, jangan terlalu impulsif. 1 miliar dolar adalah uang. Jika Anda memberi 100 juta dan dia memberi 1 miliar, bukankah saya akan mendapat 1,1 miliar? Steve tertegun, memandang Charlie dan berkata, Tuan Wade, mengapa Anda menginginkan uangnya? Bukankah meminta uang akan membuat Anda mengetahui? Charlie tersenyum dan berkata, bukankah ini sederhana? Steve, izinkan saya memberi Anda trik untuk membuat tugas Anda menjadi tugas yang mustahil. Pada saat yang sama, saya masih memiliki kesempatan untuk menerima uang. Bagaimana menurut Anda? Steve bertanya dengan heran. Tuan Wade, apa yang dapat Anda lakukan? Charlie berkata, mulai. Pertama-tama saya meminta orang-orang untuk memasukkan mereka berdua ke dalam kapal barang dan mengirim mereka ke Timur Tengah. Setelah kapal melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, saya langsung meminta mereka untuk merekam video di kapal barang dengan latar belakang laut yang luas. Minta mereka memberitahu keluarga mereka untuk menyiapkan 1 miliar dolar AS. Jika suatu saat tiba, keluarga mereka akan membayar uang tersebut langsung dengan mata uang virtual. Ketika uang itu diterima, saya akan mengampuni nyawa mereka. Tapi aku hanya akan mengampuni nyawa mereka tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sobat, setelah videonya dirilis, semua orang akan tahu bahwa mereka ada di laut dan bukan di Aurus Hill. Tidak bisakah kamu pulang saja?
Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu gagal menyelesaikan tugas itu. Mata Steve langsung bersinar karena gembira. Dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, metode ini bagus. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Saat Walter dan putranya mendengar kata Charlie, mereka langsung merasa lega. Meski ide Charlie sangat buruk, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anak tersebut. Harganya hanya tambahan $1 miliar yang dikeluarkan oleh keluarga. Sekarang dia seperti ini. Apa artinya $1 miliar? Memikirkan hal ini, ayah Walter segera bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apakah Anda benar-benar berencana mengirim kami ke Timur Tengah? Charlie tersenyum dan berkata, kamu punya ide yang bagus. Kalian berdua pergi ke Timur Tengah dengan kapal dan melakukan tembakan palsu lalu kembali ke sini. Tidak ada yang mengira kamu akan kembali ke Aurus Hill. Aurus Hill akan menjadi tujuan jangka panjangmu di masa depan. Ketika ayah dan anak itu mendengar ini, hati mereka kembali tenggelam. Mereka lebih suka dikurung di halaman kecil di gurun Timur Tengah daripada di peternakan anjing yang gelap. Mereka sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Namun mereka juga tahu benar bahwa mereka tidak punya pilihan sama sekali dan hanya bisa disembelih seperti hewan di rumah jagal. Steve juga menghela napas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tuan Wade, itu pasti Anda. Tuan Wade. Bagi Steve, solusi Charlie sungguh hebat. Saat itu, semua orang tahu bahwa ayah dan anak keluarga Hawkins berada di laut. Jadi kehadiran Steve di Aurus Hill tentu saja tidak ada artinya. Misi sudah tidak ada lagi. Jadi mengapa harus membicarakan apakah misi selesai atau tidak? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Charlie dengan cemas. Tuan Wade, apakah menurut Anda setelah keluarga mereka menerima video tersebut, mereka akan menebak perkiraan lokasinya dan kemudian menemukan koneksi untuk mencari semua kapal barang di sekitarnya? Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Ketika saya biasa makan hotpot, saya melemparkan sepotong ampela ayam ke dalam hotpot dan tidak bisa mengeluarkannya dengan sumpit selama setengah jam. Coba pikir, panci panasnya hanya sebesar itu. Jika Anda ingin mengambil dari bawah, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan sepotong daging pun, biarkan keluarga Hawkins pergi mencari kapal di lautan luas. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Lagi pula, setiap kapalku dikawal oleh Istana Wanlong. Mereka ingin naik dan memeriksanya. Itu mimpi bodoh. Steve tahu bahwa Charlie sudah menjadi kepala keluarga Wade, dan tahu bahwa keluarga Aker juga akan mendukungnya sepenuhnya. Meskipun dunia luar mengira keluarga Wade ditaklukkan oleh Istana Wanlong, Steve telah melihat metode Charlie. Sosok nomor 1 dan sosok nomor 2 dari keluarga Rothschild sudah dimanipulasi olehnya. Bagaimana Istana Wanlong bisa membuat Charlie memerintahkannya? Jadi dia juga menebak bahwa Istana Wanlong pastilah sarung tangan hitam Charlie. Oleh karena itu, jika digabungkan dengan keluarga Wade, keluarga Aker, dan kekuatan yang dikembangkan oleh Charlie sendiri, jika digabungkan, ia bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh keluarga Rothschild. Terlebih lagi, ia memegang pil penyelamat hidup, dan nyawa lelaki tua itu juga ada di tangannya. Jika ia benar-benar bersaing dengan Rothschild, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Dengan kekuatan berani itu, mustahil bagi siapapun untuk mengirim ayah dan anak Hawkins untuk melakukan perjalanan ke Laut Arab dan kembali. Seperti yang Charlie katakan, tidak mudah menemukan sepotong daging di panci panas, apalagi 2 sampah di lautan. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, Tuan Wade, metode Anda ini benar-benar hebat. Ia melakukan lebih dari satu hal dengan satu batu. Saya pikir tidak ada masalah. Charlie tersenyum dan berkata, jangan takut kalau ada masalah. Itu hanya keluarga Hawkins. Kalau tidak ada masalah, saya akan minta 1 miliar kepada mereka. Jika ada masalah, saya akan minta 10 miliar. Steve gemetar ketika mendengar ini dan tidak berani mengucapkan kata pun. Steve menyatakan sikapnya dengan sangat sederhana. Jika keluarga Hawkins tidak tahu bagaimana memuji, Anda tidak boleh bersikap sopan kepada mereka. Jika saya menjadi patriark di masa depan, jika mereka masih ada, saya pribadi akan menghapus mereka dari masyarakat Amerika. Walter dan gemetar hebat.
Hati mereka tenggelam ke dalam palung Mariana. Di masa lalu, mereka mengira Charlie mengurung mereka di sini. Dan selama keluarganya dan keluarga Rothschild mengetahui, Charlie akan mati. Sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang kedua di komando tuan mereka sangat tersanjung di depan Charlie. Dan bahkan ingin membunuh mereka berdua dengan tangan mereka sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi dukungan mereka? Jadi dari sudut pandang ini, keluarga Hawkins hanya bisa bertarung sendirian di depan Charlie. Apa yang bisa dilakukan sebuah keluarga dengan aset gabungan hanya puluhan miliar dolar terhadap Charlie? Jika dia benar-benar membuat Charlie marah dan akhirnya bangkrut, maka itu sudah terlambat. Oleh karena itu, ayah Walter segera mengutarakan posisinya. Tuan Wade, jangan khawatir. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk membuat video, saya pasti akan meminta keluarga saya bekerja sama dan memberi Anda uang. Mereka tidak akan pernah berani melakukan kesalahan. Charlie mengangguk sedikit puas. Dan Steve juga menghela napas lega. 100 juta dolar AS bukanlah apa-apa yang dia miliki. Dia hanya menganggap sebagai penghormatan kepada Charlie. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan relatif memuaskan. Dan rasio harga kinerja sebesar 100 juta dolar AS masih sangat tinggi. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Charlie, Tuan Wade, bagaimana Anda berencana menerima 100 juta dolar saya? Apakah Anda ingin saya mentransfernya secara langsung atau mengubahnya menjadi mata uang kripto virtual? Charlie berkata, ini bukan masalah besar sejumlah uang. Ubah saja semuanya menjadi cryptocurrency. Mungkin akan digunakan di masa depan. Steve berseru, baik Tuan Wade, saya akan mengatur masalah ini nanti. Charlie mengangguk dan memandang Walter dan ayahnya berkata dengan dingin. Saya akan mengatur agar kalian berdua naik kapal secepat mungkin. Tetapi kalian harus ingat bahwa jika ada yang berani bermain-main, saya akan memotong-motong kalian dan membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengerti? Keduanya mengangguk berat tanpa berpikir. Dan berkata berulang kali, saya mengerti. Saya mengerti. Charlie bertanya lagi, apakah kalian berdua puas dengan solusi saya? Beraninya ayah dan anak itu mengucapkan setengah kata. Tanpa mengucapkan kata pun, mereka semua mengangguk dan berkata serempak. Puas, puas, sangat puas. Selama kamu puas, Charlie mengangguk sedikit, menoleh ke arah Jiro, dan berkata, Jiro, aku akan memberikan kesempatan untuk tampil dengan baik. Jiro berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, tolong beri saya perintah Anda. Saya akan melayani Anda dengan seluruh kekuatan. Charlie tersenyum dan berkata, saat kapal sudah siap, kamu akan naik kapal bersama ayah dan anak. Misimu hanya satu. Awasi mereka berdua sepanjang proses. Dan jangan biarkan mereka melakukan gerakan kecil apapun. Setelah ini selesai, kamu akan menjadi pria bebas di peternakan anjing ini. Dan kamu akan menikmati gaji pokok bulanan yang normal. Ketika gajinya naik, kamu dapat membeli apapun yang kamu suka. Selama itu tidak ilegal. Saat Jiro mendengarnya, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Meskipun perlakuannya saat ini baik, namun ia tetaplah manusia setengah bebas. Dia tidak berani pergi kemanapun dengan santai. Jika ia bisa menjadi manusia bebas, ia bisa menikmati sinar matahari sesuka hati. Dan yang lebih penting, mulai saat ini ia akan mendapat gaji. Meskipun orang tidak bisa berbelanja, namun dengan gaji tersebut ia bisa membantu untuk membeli banyak barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini adalah perubahan situasi besarnya. Memikirkan semua kesulitan dan kegembiraan di masa depan, Jiro tidak bisa menahan tangisnya. Dia menatap Charlie dan mengagumi isak tangis. Tuan Wade, kebaikanmu tidak akan terlupakan. Charlie mengangguk dan tersenyum. Berperilaku baik, kamu akan hidup di sini lebih mudah dan lebih mudah. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sangat serius. Tetapi kamu harus ingat bahwa saya dapat memberi kamu kebebasan yang moderat. Tetapi kamu harus memiliki pemahaman batasan yang jelas dalam pikiranmu. Kalau kamu melampaui cakupan yang saya berikan kepadamu, saya tidak akan pernah memaafkan. Mengerti? Jiro tentu saja memahami arti kata-kata Charlie. Tapi sekarang, meski dia diberi kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak akan kedinginan sama sekali. Di satu sisi, dia tidak bisa lepas dari kejaran Charlie.
Dan di sisi lain, kemana dia bisa pergi setelah melarikan diri? Penyelundupan kembali ke Jepang. Jangan bicara apakah dia bisa kembali. Meskipun dia bisa, saudaranya Ichiro tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, tujuan terbaik baginya tetap di sini. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat rendah hati, "Tuan Wade, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melampaui cakupan yang telah Anda tetapkan." Charlie sangat puas dengan sikapnya. Kemudian dia berkata kepada Albert, "Albert, kamu atur kapal di Raventon. Temukan kargo menuju Timur Tengah sesegera mungkin. Kirim mereka naik. Dan beritahu Porter dan minta dia untuk mengatur beberapa tentara Istana Wanlong. Mereka akan bersenjata lengkap dan mengawal sepanjang jalan." Albert segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengoordinasikan dan mengatur semuanya segera setelah saya keluar." Charlie kemudian memandang Steve Rothschild di samping dan tersenyum. "Tuan Rothschild, sudah waktunya kita kembali. Saya ingin tahu di hotel mana Anda menginap malam ini." Steve berkata buru-buru. "Kembali ke Tuan Wade. Saya menginap di Aurus Hill Intercontinental. Keluarga Rothschild memiliki saham di grup Intercontinental. Industri kami sendiri." "Oke," Charlie mengangguk dan tersenyum. Setidaknya diperlukan 10 hari bagi mereka untuk berlayar ke Timur Tengah. Dan setidaknya diperlukan 10 hari-hari bagi mereka untuk merilis pesan melalui video. Selama waktu ini, mungkin kamu harus bekerja keras untuk pamer di Aurus Hill." Steve berkata dengan hormat, "Saya ingin tahu apakah Tuan Wade punya waktu selama periode ini. Saya juga akan mencari kesempatan untuk belajar lebih banyak dari Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah teman baik. Anda tidak perlu berpose terlalu sopan. Peter Cole akan datang ke Aurus Hill dalam 2 hari. Lalu kita akan lebih sering berkumpul. Dia sangat berterima kasih atas masalah New York." Steve mendengarnya. Saat dia berbicara, ekspresinya langsung menjadi tidak wajar. Dia berani menghubungi Charlie karena dia tahu bahwa ayahnya tidak mengetahui keberadaan Charlie. Juga tidak tahu apa hubungan Charlie dengan si Fang Baozuang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Raymond Cole akan datang ke Aurus Hill, dia langsung memberi hormat. Bagaimanapun, pria ini adalah pelaku yang mencuri si Fang Baozuang dari keluarga Rothschild. Jika dia ada secara keseluruhan dengan dia dan jika ayahnya mengetahui hal itu, mengapa dia masih menyiksa dirinya sendiri sampai mati? Charlie juga melihat kekhawatiran di dalam hatinya dan tersenyum. "Steve, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman Cole datang ke Aurus Hill kali ini dengan identitas baru dan kembali melalui saluran lain. Setelah dia datang, dia akan memulai kembali hidupnya dengan identitas barunya di Aurus Hill. Dan ayahmu tidak akan bisa memperhatikannya." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda juga mengganti identitas palsu yang lebih biasa, berintegrasi ke dalam kehidupan lokal di Aurus Hill, dan berjalan-jalan jika tidak ada pekerjaan. Mungkin Anda akan menyukai kota ini. Dan kemudian Anda juga bisa mengajak keluarga Rothschild datang ke Aurus Hill untuk berinvestasi." Steve segera setuju dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade. Saya akan mendengarkan Anda." Ketika kembali ke Heaven Spring, suasana hati Steve Rothschild jauh lebih baik daripada saat dia tiba. Ketika dia datang ke sini, dia sangat khawatir. Dia tidak tahu jenis obat apa yang Charlie jual di labunya. Ketika dia kembali, semuanya beres dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakcocokan ayah dan anak keluarga Hawkins. Dia tinggal menunggu video mereka di laut dirilis sebelum dia bisa kembali ke rumah. Charlie juga melihat bahwa suasana hatinya jauh lebih baik. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Steve, aku menyelesaikan hal yang paling penting segera setelah kamu mendarat di Aurus Hill. Kamu pasti sangat senang, bukan?" Steve sambil menjawab sambil tersenyum. "Sejujurnya, saya masih khawatir sebelum datang ke sini. Jika saya tidak dapat menemukan apapun dan kembali dengan putus asa, saya pasti akan mati secara diam-diam. Sekarang tidak ada masalah lagi. Setelah Anda merilis videonya, orang-orang tidak bisa mengeluh bahwa saya tidak menangani masalah ini dengan baik. Dan saya hanya menyalahkan keluarga Hawkins karena menunda kesempatan. Lagi pula, sudah lama sekali. Dan itu kesalahan mereka sendiri sehingga mereka dibawa ke Timur Tengah." Saat dia mengatakan itu, Steve sedikit khawatir lagi dan berkata,
Saya hanya tidak tahu apakah ayah saya akan meminta saya pergi ke Timur Tengah untuk menemukan mereka lagi. Charlie tersenyum dan berkata, menurut pendapatku, tidak mungkin ayahmu mengatur agar kamu pergi ke Timur Tengah lagi. Tempat itu sekarang kacau, dan orang yang masuk ke sana akan tersesat. Jika kamu pergi ke sana untuk mencari seseorang, apakah mereka dapat ditemukan atau tidak? Itu akan menjadi masalah. Sulit untuk menjamin keselamatan Anda sendiri. Saya kira masalah ini akan selesai saat itu. Steve Rothschild menundukkan tangannya kepada Charlie dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarlah Tuan Wade memberi saya nasihat yang baik. Ketika mereka berempat kembali ke Heaven Spring, anak buah Steve tidak melihat sesuatu yang aneh. Karena Steve harus tinggal di Aurus Hill selama sekitar 10 hari. Ketika dia kembali ke Heaven Spring, Charlie meminta untuk kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Steve terbang ke Aurus Hill selama lebih dari 10 jam. Dan setelah turun dari pesawat, dia pergi ke Heaven Spring dan peternakan anjing. Memang sedikit melelahkan. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Charlie dan meninggalkan Heaven Spring. Petugas keamanan iring-iringan mobil menghela nafas lega dan langsung mengantarnya menuju hotel tempat ia menginap. Setelah Steve pergi, Charlie berkata kepada Albert, beritahu Zachary dan minta dia memberitahu anak buahnya di Aurus Hill agar lebih memperhatikan tindakan orang Amerika di Aurus Hill ini. Jika ada situasi khusus, laporkan kepada saya segera mungkin. Tidak masalah, Tuan Wade. Albert segera menyetujuinya. Charlie melihat waktu. Saat itu baru sekitar jam 3 sore. Dia berencana pergi ke Villa Chem Elises di sisi gunung untuk melihat apakah kendali Nanako Ito terhadap Ki telah membaik. Dia berencana untuk mengajak Albert dan Isaac menyapa. Ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari ayah Autumn, Yolden. Jadi Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan sopan. Halo, Paman Hart. Yolden tersenyum di ujung telepon dan bertanya. Charlie, aku mendengar bahwa kamu kembali ke Aurus Hill. Ya, Charlie tersenyum dan berkata. Saya baru saja kembali. Apakah Anda setuju dengan saya? Yolden terkekeh dan berkata dengan malu-malu. Saya punya sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, tetapi biasanya kamu punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak tahu apakah kamu punya waktu. Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Ya, jika kamu mau. Berikan aku alamatmu dan aku akan menemukanmu. Charlie selalu menghormati Yolden. Bukan hanya karena dia memiliki karakter yang baik, tetapi juga memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Dan karena dia dan ibunya adalah teman sekelas dan merupakan teman lama dalam arti sebenarnya. Yolden berkata dengan tergesa-gesa. Saya baru saja keluar dari Universitas Lansia. Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kelas di sekolah. Mengapa Anda tidak memberi saya alamat email Anda dan saya akan mencari Anda? Charlie memikirkan hal itu. Sekarang sudah lewat jam 3 sore. Yolden pasti sudah selesai makan siang. Masih ada beberapa jam sebelum waktu makan malam. Sangat tidak cocok baginya untuk datang ke Heaven Spring untuk berbicara banyak hal. Mengingat Yolden sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, ia pasti mempunyai kebiasaan minum kopi di sore hari. Maka Charlie berkata, baiklah, Paman Hart. Ada Starbucks tidak jauh di selatan Universitas Lansia. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan minum kopi? Bagus, Yolden berkata sambil tersenyum. Saya baru saja berpikir tentang Anda memberi saya alamat. Saya akan membeli secangkir kopi dan kemudian pergi mencarimu. Kalau begitu, ayo kita bertemu di kedai kopi. Aku dekat. Aku akan memesan sesuatu untukmu sebelumnya. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin segelas es americano? Kamu pergi pertama. Aku akan pergi sekarang. Oke. Sampai ketemu lagi nanti. Charlie tidak tahu apa yang tiba-tiba ingin dilakukan Yolden di sana. Namun karena pihak lain ingin bertemu dan berkumpul dengannya, dia tidak bisa menolak telepon. Tapi sepertinya tidak ada sesuatu yang sulit, yang membuatnya terasa lebih nyaman. Setelah itu, dia menyapa Albert dan Isaac, dan pergi ke Starbucks untuk menemui Yolden. Lebih dari 20 menit kemudian, Charlie tiba di Starbucks tempat dia membuat janji. Yolden sudah menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri, menyesuaikan jasnya, dan melambai ke Charlie dengan malu-malu. Charlie, ini. Charlie sedikit tersenyum dan mendatanginya.
Yolden buru-buru meminta untuk duduk, lalu mendorong kopi yang dipesan untuk Charlie di depannya. Charlie menyesap kopi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Hart, kamu tiba-tiba datang menemuiku. Apakah ada hal penting yang ingin kamu sampaikan padaku? Ini, Yolden ragu-ragu sejenak dengan ekspresi di wajahnya. Dan kemudian berkata, sebenarnya, saya seharusnya memberitahu kamu masalah ini sejak lama. Tetapi kamu berada di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Aku belum menyebutkannya kepada dunia luar. Yolden merenung selama beberapa detik. Lalu dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, benar, Charlie. Bibi Hall dan aku berencana untuk menikah. Charlie awalnya tercengang ketika mendengar ini. Dan kemudian menjadi sangat bahagia. Dia berkata, selamat, Paman Hart. Bibi Hall adalah teman langka di antara teman sebaya. Kamu telah menemukan harta karun. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa gosip. Kapan kamu dan Bibi Hall pertama kali bertemu? Apakah kamu memutuskan untuk menikah? Yolden tersenyum malu-malu dan menjelaskan. Bukankah kota mengatur kami untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya sebelumnya? Aku menyatakan cintaku kepada Bibi Hall di depan umum. Dan dia menerimaku. Setelah bergaul beberapa saat, kami berdua merasa bahwa kami adalah pasangan yang cocok. Dan karena dia tidak terlalu muda lagi, kami tidak ingin menunda masalah besar apapun sepanjang hidup. Kami siap untuk mengambil langkah berikutnya dan memulai sebuah keluarga kecil. Yolden melanjutkan. Bulan lalu, Bibi Hall dan saya pergi ke Luceng selama beberapa hari. Saya membeli cincin dan melamarnya di pantai. Dia setuju. Kami juga sudah bertanya pada kedua anak kami. Apakah itu Autumn atau Paul? Mereka sangat mendukung masalah ini. Kedua anak itu luar biasa dan mereka tidak perlu kita khawatirkan. Mereka mendesak kami untuk mengadakan pernikahan secepatnya. Aku hanya ingin menunggumu kembali dan menanyakan waktumu. Untuk pernikahan kami, aku ingin mengundang kamu. Kamu akan menjadi saksi. Undang saya untuk menjadi saksi. Charlie bertanya. Paman Hart, saya generasi muda dari Anda dan Bibi Hall. Celanakah saya menjadi saksi? Yolden berkata dengan serius. Orang tua saya dan Bibi Hall telah pergi. Dan dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan dia tidak memiliki orang tua yang berteman dekat dengannya. Setelah kembali ke Aorus Hill, berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Apakah itu sekolah tempat saya berada? Atau universitas senior tempat Bibi Hall berada? Atau teman dan kolega di sekitar saya? Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bermanfaat dan artistik. Jika kami ingin meminta salah satu dari mereka untuk menjadi saksi, kami berdua akan meremehkannya. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan sangat serius. Kami semua sangat mengenali Anda. Dan baik Autumn maupun Paul sangat mengagumi Anda. Jika Anda tidak pergi ke Surya sendiri yang menyelamatkan Autumn, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak sekarang. Jadi kami setelah banyak berdiskusi, kamu adalah saksi pernikahan yang paling cocok untuk kami. Saya harap kamu tidak menolak. Yolden berkata begitu. Dan Charlie tentu saja tidak keberatan. Dia berkata dengan sangat sigap. Tidak masalah, Profesor Hart. Terima kasih atas pengakuan Anda dan Bibi Hall terhadap saya. Saya akan menjadi saksi kalian. Yolden melihat Charlie. Setelah setuju, dia merasa sangat bersemangat dan berkata dengan cepat. Terima kasih banyak, Charlie. Kamu keluar negeri sebelum ini. Dan aku malu mengganggumu. Tanggal pernikahan belum ditentukan. Kamu lihat kapan kamu akan meninggalkan Aorus Hill. Jika tidak pergi, saya akan segera menetapkan tanggal pernikahan dan memilih hotel tempat pernikahan akan diadakan. Charlie berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hotelnya. Taman Langit Sangrila sudah siap untukmu dan Bibi Hall kapan saja. Kamu bisa memberitahuku kapan kamu memilih tanggal pernikahan. Aku akan mengatur sisanya. Setelah mendengar ini, Yolden memeluk Charlie dan berkata dengan serius. Charlie, aku ingin berterima kasih padamu. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Itu semua ada di hatiku. Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu tidak harus berpose sopan kapan saja. Yolden menambahkan. Mengenai tanggal pernikahan. Ide pribadiku semakin cepat semakin baik. Lagi pula, Bibi Hall dan aku sudah tidak muda lagi.
Kamu juga tahu lingkungan sekuler di negara ini. Berbeda di luar negeri, Bibi Hall sudah tidak muda lagi. Jika kami tinggal bersamaku dan tidak menikah, orang pasti akan bergosip di belakang kami. Aku ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya agar Bibi Hall bisa istirahat. Penjelasan sebenarnya, aku baru saja memeriksa almanak. Sabtu depan adalah hari yang baik. Aku akan berkomunikasi dengan Bibi Hall nanti. Jika dia tidak setuju, kami akan bekerja keras pada hari ini. Charlie melihat rasa tanggung jawab pada Yolden. Dia sangat mengagumkan atas perilaku tegasnya. Di sisi lain, ayah mertuanya yang tidak beruntung jelas sangat mencintai Matilda. Namun dia tidak berani memutuskan semua hubungan dengan Elaine. Itulah sebabnya Bibi Hall dan Yolden bersatu. Memikirkan ayah mertuanya Jacob, Charlie bertanya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Paman Hart, pernikahan antara kamu dan Bibi Hall belum diumumkan, kan? Belum, Yolden berkata dengan jujur. Aku ingin menunggumu. Aku akan memastikan waktunya bersamamu ketika kamu kembali. Jika kamu tidak memiliki masalah, kami akan menetapkan tanggal pernikahan dan hotel, lalu mengirimkan undangannya. Jika Bibi Hall oke dengan waktunya Sabtu depan, aku akan memesan daftar tamu semalaman dan kemudian mengirimkan undangannya. Charlie mengangguk ringan. Dia tidak tahu apakah dia dan Bibi Hall akan mengirim undangan ke ayah mertuanya atau tidak. Namun, karena Bibi Hall berada di Universitas Lansia dan merupakan kolega Jacob, selama masalah ini dipublikasikan, maka akan tetap tidak dapat menyembunyikannya dari Jacob. Memikirkan hal ini, Charlie merasa khawatir. Jika ayah mertuanya mengetahui berita itu, dia mungkin akan pingsan. Bukan. Kekhawatiran Charlie bukannya tidak berdasar. Dia sudah lama mengetahui bahwa ayah mertuanya belum sepenuhnya menyerah pada Matilda hanya karena dia dan Yolden berkumpul. Ketika dia kembali dari bursa di Korea Selatan, dia menjadi lebih dekaden dari sebelumnya. Ketika keluarga Wilson bangkrut, dia bahkan tidak berkedip. Jika ada ruang untuk pemulihan ketika kekasih Anda jatuh cinta dengan orang lain, maka jika kekasih Anda menikah dengan orang lain, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Terlebih lagi, mengingat latar belakang intelektual Matilda dan Yolden serta usia dan pengalaman mereka. Karena mereka memutuskan untuk menikah pada usia ini, mereka pasti sudah merencanakan untuk tinggal bersama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Jacob tidak memiliki peluang. Saat ini, Jacob belum mengetahui kabar buruknya. Dia sedang mengikuti pelatihan kaligrafi dan lukisan di Universitas Lansia. Sebenarnya dia baru membuat beberapa halaman PPT dan memasukkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan klasik dari semua dinasti ke dalam PPT tersebut. Sambil menunjukkannya kepada siswa, dia menjelaskan latar belakang kreatif setiap karya. Faktanya, tidak ada konten teknis dalam hal semacam ini. Jacob paling takut akan masalah di hari kerja. Jadi salinan yang digunakan dalam PPT sensitif dan ditempel langsung dari ensiklopedia. Dia hanya berdiri di atas panggung dan memberi semua orang membaca isi ensiklopedia kasar. Semua orang juga tahu bahwa apa yang dia bicarakan tidak bergizi. Namun juga, dia adalah orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia harus diberi perhatian. Namun meski gizinya kurang, Jacob sendiri masih sangat antusias. Belakangan ini, dia lebih sering kuliah di Universitas Lansia daripada Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Alasan utama dia selalu datang ke sini adalah karena Matilda mengajar di sini. Dia dapat lebih banyak berhubungan dengannya di sini. Namun, Jacob memang sangat terpukul akhir-akhir ini. Dia tidak mengerti mengapa Matilda masih jelas mencintainya ketika dia baru saja kembali dari Amerika, dan mengapa dia bersama orang lain tidak lama kemudian. Terlebih lagi, setelah Matilda dan Yolden berkumpul, saat dia berada di depannya, matanya tidak lagi memiliki cahaya yang sama seperti sebelumnya. Jacob dapat melihat bahwa cara Matilda memandangnya sekarang tidak berbeda dengan cara dia memandang pria lain seumurannya. Sebaliknya, setiap kali dia melihat ke arah Yolden, ada cahaya berbeda di matanya. Sore ini, ketika Jacob mengantar culinan itu ke Universitas Lansia, dia kebetulan melihat Yolden mengendarai mobil energi baru domestik untuk mengirim Matilda ke sana. Jacob tahu mobil itu dan harganya lebih dari 10 atau 200 ribu. Di depan culinan, dia adalah seorang adik laki-laki. Jadi,
Ketika Yolden memarkir mobilnya dan Matilda turun, Jacob memarkir mobilnya di sebelah kanan mobil Yolden, yang merupakan sisi tempat Matilda turun dari mobil. Dia bahkan menurunkan jendela untuk menyambut mereka berdua dengan keras kepala. Awalnya dia mengira Yolden akan merasa sedikit malu saat melihatnya mengemudikan culinan. Tanpa diduga, Yolden sama sekali tidak peduli jenis mobil apa yang dia kendarai. Sebaliknya, dia datang dan bertanya apakah Charlie sudah kembali. Mendengar bahwa Charlie telah kembali, Yolden dan Matilda sama-sama bahagia. Namun Jacob tidak mengerti mengapa mereka begitu bahagia. Saat memberikan ceramah PPT, Jacob memandang Matilda di bawah podium dari waktu ke waktu. Matilda telah mendengarkan dengan sangat serius sebelumnya. Tetapi sekarang dia menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Dan ekspresinya sedikit pemalu dan bahagia seperti seorang gadis. Jacob merasa jijik saat berbicara tentang PPT. Dia dengan marah berpikir dalam hati. Apa yang Matilda bicarakan dengan orang bernama Yolden itu? Mereka sangat bahagia. Saat ini, Matilda baru saja menerima pesan dari Yolden. Dalam pesannya, Yolden memberitahu Matilda hasil pembicaraannya dengan Charlie, dan juga mengungkapkan harapannya untuk mengadakan pernikahan secepatnya. Melihat kekasihnya begitu ingin menikah dengannya dan memberi dirinya nama sebuah keluarga, Matilda merasa bahagia. Tentu saja dia juga sangat tersentuh. Saat ini, dia telah benar-benar jatuh cinta pada Yolden. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan pria yang mirip dengannya dalam keadaan, latar belakang pendidikan, pandangan hidup dan bahkan kebiasaan hidup. Dia merasa bahwa pria ini adalah pilihan Tuhan untuknya. Dia dibuat khusus dan sangat cocok untuk dirinya. Perbedaan terbesar antara wanita dan pria adalah meskipun seorang pria memutuskan untuk maju dari hatinya, pemandangan masa lalu seringkali akan membelenggunya. Dan sebagian besar wanita memutuskan untuk maju dari hatinya. Semua pemandangan di masa lalu juga akan menjadi kenyataan. Hilang, tidak ada lagi nostalgia. Mungkin kemarin dia sedang jatuh cinta. Tapi setelah aku bangun, tiba-tiba aku berkeringat dan tidak lagi bernostalgia. Hal ini terjadi pada Matilda. Meskipun dia telah terobsesi dengan Jacob selama bertahun-tahun. Ketika hatinya tertarik pada Yolden, dia benar-benar kehilangan cintanya pada Jacob. Tapi Jacob masih terobsesi dengan itu. Dia dengan naif berpikir bahwa Matilda masih mencintai dirinya di dalam hatinya. Dan alasan dia setuju untuk bersama Yolden mungkin karena dia tidak bisa memberikan penjelasannya. Dia merasa bahwa dia adalah pemeran utama pria dalam drama Korea. Dan Matilda, sebagai pemeran utama wanita. Tidak peduli berapa kali dia berenang, dia akan tetap mencintainya di dalam hatinya. Dan dia harus mencintainya. Ini juga merupakan rasa percaya diri tetapi sering dimiliki sebagian pria. Mungkin karena terlalu banyak menonton film Hong Kong dan film romantis Hollywood yang tidak realistis. Mereka selalu merasa betapapun biasa mereka pastilah cinta sejati seseorang. Akan selalu ada seseorang. Daripada menyantap makanan lezat pegunungan dan laut, dia malah menginjak awan warna-warni untuk memakan mie air putih asam. Justru karena itulah dia baru-baru ini mendapat ide untuk menyelamatkan Matilda. Namun yang disebut penyelamatan bukanlah tentang kebersamaan dengan Matilda, melainkan tentang meminta Matilda melepaskan Yolden dan terus mencintainya dengan memancarkan pesona kejantanannya. Mengenai apakah dia ingin menceraikan Elaine, itu masalah lain. Jacob akhirnya menyelesaikan PPT yang membosankan itu. Seluruh ruangan yang penuh dengan pensiunan lansia juga pulih dari rasa kantuknya. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Beberapa orang pergi ke ruang kelas lain untuk mengikuti kursus lain, sementara yang lain selesai. Dia telah membuat pengaturan untuk hari ini dan akan pulang untuk membeli bahan makanan dan memasak. Matilda baru saja membuat janji dengan Yolden di WeChat untuk kembali dan membuat daftar tamu bersama. Setelah Yolden dan Charlie minum kopi, dia kembali ke universitas untuk menjemput lansia. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Jacob melihatnya dengan rapi membungkus barang-barangnya dan meninggalkan ruang kelas melalui pintu belakang. Dia segera mengejarnya dengan tergesa-gesa dan menemukan dari belakang Matilda. Matilda berbalik, menatap Jacob dan bertanya sambil tersenyum. Jacob, apakah kamu baik-baik saja? Jacob ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan takut-takut, baiklah.
Aku hanya ingin bertanya apakah kamu ada waktu luang di malam hari. Aku ingin mentraktirmu makan. Setelah berkata itu, dia dengan cepat memainkan 36 strategi bajingan. Dengan rencana nostalgia, dia berkata, bagaimana kalau kita pergi ke warung makan dekat gang belakang depan sekolah kita? Kamu lupa, kita selalu pergi ke sana untuk makan. Meski sudah tidak sama lagi, tapi kedai makanan di daerah itu rasanya selalu sangat asli tahun-tahun ini. Jika Matilda masih mencintai Jacob di dalam hatinya, maka kartu nostalgia Jacob pasti akan sangat mematikan. Tapi saat ini, Matilda sudah memutuskan untuk maju. Jadi kata-kata Jacob lewat begitu saja tanpa menyentuh emosinya. Dia meminta tersenyum maaf dan berkata, maaf, Jacob. Yolden menungguku di bawah. Ada yang harus kami berdua lakukan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama di hari lain? Jacob tidak menyangka kartu nostalgia itu akan salah sasaran. Ide awalnya adalah menggunakan kartu nostalgia untuk meminta Matilda pergi makan bersamanya di dekat sekolah. Dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengajaknya mengunjungi tempat lama dan melakukan kunjungan rahasia. Lagi pula, jika ingin menghidupkan kembali hubungan lama, mengunjungi kembali tempat lama adalah cara terbaik, tanpa ada batasan. Ini sama dengan sup asli dan makanan aslinya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa ekspresi Matilda tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada rasa malu, gelisah, atau ketakutan seperti seekor rusa. Dia menolak dirinya sendiri dengan sederhana dan sopan, sama seperti dia menolak teman biasa. Jacob merasa lebih tertekan ketika mendengar bahwa Yolden sedang menunggu Matilda. Ketika dia memikirkan Matilda menyebut nama Yolden dengan penuh kasih sayang di depannya, dia merasa lebih tidak bahagia. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan 36 taktik licik untuk mundur dan membuat kemajuan. Dan menyatakan dirinya sendiri, hei, sepertinya Yolden memang orang baik. Setelah kamu berkumpul di sana, kamu tidak akan bisa menunjukkan teman-teman lamamu. Sudah waktunya untuk mencari tahu. Perbedaan antara Matilda dan Jacob adalah Jacob memiliki 10.000 pikiran di dalam hatinya. Namun 5.000 di antaranya tidak berani mengatakan apapun. Dan 4.999 di antaranya tidak mau diungkapkan. Satu-satunya hal yang dia katakan berliku-liku dan membingungkan. Tidak tahu, mungkin dia tidak seperti ini sebelumnya. Tetapi saat dia memutuskan untuk menahan diri dan menyeringai, rasanya seperti sebuah gerbang dipasang di dalam hatinya. Pikiran yang menghalanginya hanya akan menjadi semakin banyak. Matilda berbeda. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan berani mencintai dan membenci. Setelah tinggal di barat selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kehalusan yang sering dimiliki orang timur. Dia selalu mengatakan apa yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Sembunyikan atau selipkan. Oleh karena itu, melihat Jacob tampak mengeluh karena menolak undangannya, dia berkata dengan terus terang, aku benar-benar minta maaf, Jacob. Yolden dan aku berencana untuk segera mengadakan pernikahan. Dia memintaku untuk kembali dan memutuskan daftar tamu bersama. Setelah mengatur daftarnya, kita harus mulai menulis undangannya. Hari ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Ayo kita coba di hari lain. Pasti di hari lain. Jacob benar-benar tercengang dengan kata-kata pernikahan. Punggungnya terasa dingin dan kaki mati rasa. Tangan lembek, mati rasa. Bahkan mulut menjadi pahit dan sepat. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Matilda selanjutnya. Dia hanya menatap Matilda dengan tercengang. Tidak percaya bahwa wanita yang telah mencintainya selama 30 tahun sebenarnya akan menikah dengan orang lain. Namun, Matilda tidak menunggu sampai dia sadar kembali. Melihat bahwa dia sudah lama tertunda, dia berkata kepada Jacob, Jacob, aku benar-benar harus pergi. Ayo kita bicara nanti. Selamat tinggal. Setelah itu, dia buru-buru berbalik dan turun. Meninggalkan Jacob berdiri di sana dengan sedih. Saat ini, otak Jacob telah benar-benar kosong. Dia hanya berdiri diam, tidak bergerak. Seorang siswa kebetulan melewatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil Presiden Wilson, mengapa kamu berdiri di sini? Setelah berbicara, dia berkata dengan terkejut. Wakil Presiden Wilson, kamu, apa yang kamu lakukan? Menangis. Apakah kamu baik-baik saja? Saat Jacob sadar, air mata sudah mengalir di wajahnya.
Siswa di seberangnya mengira dia tidak sehat dan bertanya lagi. Wakil Presiden Wilson, apakah Anda ingin saya membantu Anda menelepon keluarga Anda dan meminta istri Anda untuk menjemput? Wajah Elaine yang tajam dan kejam langsung muncul di pikiran Jacob. Dia gemetar ketakutan. Dia segera menyeka air matanya dan tergagap. Tidak, jangan repot-repot. Aku baru saja merasakan sesuatu di mataku. Orang itu jelas tidak mempercayai alasan buruknya. Dia segera berkata dengan prihatin. Wakil Presiden Wilson, mengapa Anda tidak menelepon keluarga Akerda? Atau saya harus memanggil sopir untuk mengantar Anda kembali? Tidak. Jacob dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku akan menelepon menantuku dan memintanya untuk menjemputku. Dia baru saja kembali ke Aurus Hill dan akan baik-baik saja. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Beberapa menit yang lalu, Charlie baru saja meninggalkan kedai kopi dan hendak mengirim Yolden ke mobil terlebih dahulu. Melihat Yolden berjalan lurus menuju kendaraan energi terbarukan dalam negeri, dia bertanya dengan bingung. Paman Hart, sepertinya kamu belum pernah mengendarai mobil jenis ini sebelumnya, kan? Mobil ini baru dibeli, kata Yolden sambil tersenyum. Saya memberikan contoh di sekolah. Para siswa berbicara tentang keuangan, netralitas karbon, energi baru dan rantai pasokan. Beberapa waktu lalu, mereka mengangkat topik tentang menyalip kendaraan energi terbarukan dalam negeri di sudut-sudut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal itu, saya cukup menggantinya dengan kendaraan energi baru dalam negeri. Itu dapat dianggap sebagai mendukung industri manufaktur mobil dalam negeri dengan tindakan praktis. Charlie mengangguk dan berkata, saya bertemu kakek dan dua paman saya beberapa hari yang lalu. Keluarga Aker juga berinvestasi di bidang energi baru di China. Tata letak pertama adalah untuk daya baterai litium. Mereka masih sangat optimis dengan energi baru. Mata Yolden berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Baterai bertenaga adalah jalur yang bagus. Meskipun agak terlambat untuk memasuki pasar sekarang, ini adalah inti dari industri energi baru. Komponen paling mahal dari kendaraan energi baru apakah daya akinya? Jadi siapa yang bisa mendapatkannya? Siapapun yang memiliki aki paling hemat biaya akan mampu membuat mobil paling hemat biaya. Saya yakin dengan kekuatan dan visi keluarga Aker, mereka tidak akan hanya fokus pada daya aki. Mereka akan mulai dengan baterai listrik terlebih dahulu. Dan tujuan akhirnya haruslah manufaktur mobil secara. Lagi pula, industri hulu dari industri otomotif terlalu keras. Dengan model aset yang berat dan margin keuntungan yang rendah, lebih baik mengadopsi model rencana keseluruhan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Hart, apakah Anda sangat optimis tentang industri energi terbarukan? Yolden mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya optimis. Yang terbaik adalah menyalip di tikungan. Kekuatan industri lama telah berkecimpung di bidang mesin pembakaran internal selama bertahun-tahun. Membentuk hambatan teknisnya sendiri dan zona kenyamanan posisi sendiri. Pendatang yang terlambat hanya bisa meniru sepanjang jalan. Dia di sana tidak ada peluang untuk mengungkuli di jalurnya. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengubah ke gameplay baru yang belum mereka perhatikan. Mereka akan fokus mengembangkan gameplay baru ini terlebih dahulu dan menunggu hingga berkembang ke tingkat tertentu. Keluaran saja dan serang fondasinya. Memaksanya untuk mengubah petunjuk sebelumnya menjadi mengejar Anda di jalur Anda. Ini akan menumbangkan semua keunggulan mereka sebelumnya. Pada titik ini, Yolden berkata lagi, sudahkah kamu melakukan penelitian? Bagaimana headphone Apple bisa menyalip produk lain dengan satu produk? Charlie menggelengkan kepalanya. Belum. Yolden berkata, selama bertahun-tahun, produsen headphone telah lama mempertahankan kumparan dinamis, kualitas suara, kabel, dan semua jenis orang biasa tidak memahami data dan teknologi sama sekali. Jika Apple bersaing dengan mereka dalam standar mereka, tidak ada peluang yang sama sekali. Tetapi Apple telah langsung mengembangkan headset nirkabel sejati dengan telinga binaural independen. Dan dapat tersambung secara otomatis saat Anda membuka penutupnya. Secara otomatis beralih saat Anda memasangkannya di telinga. Otomatis menjeda saat Anda melepasnya. Dan secara otomatis mengisi daya saat Anda memasangnya kembali. Adapun kualitas suara atau tidak masalah.
Tidak masalah sama sekali. Bukankah merek lain mempelajari kualitas suara? Saya hanya tidak akan berbicara dengan Anda tentang kualitas suara. Anda harus bekerja keras pada aspek selain kualitas suara yang belum Anda perhatikan. Dan kemudian bersaing dengan Anda. Ini menyalip di suatu sudut. Lihatlah pasar headphone saat ini. Yang telah sepenuhnya didominasi oleh headphone Apple dan peniru headphone Apple. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa ratusan tahun perkembangan headphone berkabel tradisional telah sepenuhnya berakhir terbalik. Dan saya percaya bahwa kendaraan energi baru suatu hari akan menumbangkan seluruh industri otomotif. Berbicara, Yolden menambahkan, tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kendaraan energi terbarukan belum menjadi arus utama. Tetapi justru karena belum menjadi arus utama, terdapat peluang bagi wirausahawan. Begitu mereka menjadi arus utama, kendaraan bahan bakar telah menjadi arus utama, yang berarti bahwa pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Banyak orang telah mulai mempelajari jalur baru berikutnya. Keluarga Aker masuk sekarang, meskipun belum memimpin. Itu masih belum terlambat. Charlie bertanya lagi. Ada terlalu banyak merek energi baru di negeri ini. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk pembuatan kendaraan? Tentu saja ada. Yolden berkata dengan serius. Memang ada banyak merek energi baru sekarang. Dan banyak dari mereka yang berjuang di garis hidup dan mati. Banyak yang mati. Tetapi pasar mobil begitu besar. Dan energi baru hanya mencapai sebagian kecil saja. Ini membuktikan bahwa masa depan energi baru masih menjanjikan. Dan kini sudah memasuki manufaktur kendaraan energi baru. Jika pesaing mengincar merek energi baru lainnya, polanya memang agak kecil. Polanya harus diperbesar agar bisa bersaing dengan produsen kendaraan bahan bakar tradisional tersebut. Jika penjualan global Toyota, Honda, dan Hyundai Korea Selatan dapat mencapai setengahnya, maka itu akan menjadi Big Mac yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Yolden memikirkan sesuatu dan berkata, Charlie, sebenarnya kamu bisa pelajari juga bidang ini. Kamu tidak kekurangan uang atau sumber daya. Dan kamu memiliki saluran pengiriman isu shipping. Kalau kamu membuat mobil, akan ada banyak ruang untuk pengembangan di industri ini. Dan industri ini sangat memuaskan. Jika ada hari penuh dengan mobil buatanmu, kamu akan merasa sangat bangga. Charlie tersenyum dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Paman Hart, saya tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dan saya tidak tahu banyak tentang mobil. Kalau Anda benar-benar meminta saya melakukan ini, saya akan benar-benar buta. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi saya sangat setuju dengan sudut pandang Anda. Pasar energi terbarukan sedang tren, dan proporsinya pasti akan semakin tinggi di masa depan. Jika Anda tertarik, saya bisa memperkenalkan Anda kepada paman-paman saya. Jika Anda ingin mencoba, saya juga bisa melakukan investasi pada Anda. Yolden mengulurkan tangannya dengan cepat dan mengintimidasi dirinya sendiri. Saya hanyalah seorang sarjana tua yang mempelajari keuangan. Izinkan saya mengatakan, saya dapat menanamkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Tetapi jika saya menanamkannya, saya kira aku tidak sebaik kamu. Charlie memegangi kepalanya dan berkata, terkadang, yang diperlukan untuk menjadi sebuah industri belum tentu keahlian profesional, tetapi strategi visi. Tidak peduli seberapa kuat teknologinya, memilih arah yang salah hanya akan membahas jalan buntu. Jika keluarga Aker ingin membuat kendaraan yang lengkap, saya harus meminta mereka belajar dari Anda. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa bergabung. Yolden berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa untuk bergabung. Tapi saya telah melakukan penelitian yang cukup rinci tentang pasar energi baru dalam negeri setelah kembali ke China. Jika mereka tertarik, saya bisa melakukannya secara sukarela. Saya seorang konsultan. Izinkan saya berbicara dengan mereka tentang beberapa ide saya. Mungkin bisa membantu mereka. Charlie buru-buru berkata, bagus sekali. Ayo lakukan ini. Setelah kamu dan Bibi Hall menyelesaikan pernikahan, aku akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Mari kita bertemu bersama dan berbelok. Tidak masalah. Yolden langsung setuju. Dan kemudian berkata, Charlie, aku akan pergi ke Universitas Lansia untuk menemui Bibi Hall terlebih dahulu.
Kita akan meluangkan waktu untuk berbicara nanti. Oke, Charlie mengangguk. Dan setelah melihat Yolden pergi, dia tidak bisa memiliki ide untuk menarik Yolden dari universitas. Ketika dia memulai isu Siping, dia ingin merekrut dia untuk menjadi penanggung jawab. Namun dia sepertinya tidak tertarik dengan pelayaran saat itu dan fokus pada pendidikan. Tapi setelah berbicara dengannya hari ini, Charlie menemukan bahwa dia sangat tertarik dengan kendaraan energi terbarukan. Jika uang asli digunakan untuk membangun panggung di bidang energi baru, dan kemudian dia diundang untuk berpartisipasi, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Setelah mengambil keputusan, Charlie memutuskan untuk memanfaatkan waktu meminta pamannya datang dan menemui Yolden setelah pernikahannya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Jacob. Dia menekan tombol jawab dan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Suara Jacob serak dan dekaden dan berkata, "Di mana kamu, menantuku tersayang?" Charlie berkata, "Aku sedang mengadakan pesta secangkir kopi dengan teman-temanku di luar untuk membicarakan sesuatu. Apakah kamu punya ringkasan denganku?" Jacob berkata, "Menantu yang baik. Jika kamu bisa, datanglah menjemputku di kuliah Universitas Lansia. Saya sangat khawatir dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.